Roy bener-bener girang karena berhasil membongkar dan membuktikan kalau Dinda ini adalah istri kedua dari William alias selingkuhannya William. Bahkan bukan cuma itu saja, Roy bener-bener happy sekali karena akhirnya berhasil ngebuktiin juga kalau Lia ini adalah anak kandung William dan juga Dinda. Wah, apakah Roy akan langsung membongkarnya? Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Yap, makin panas makin seru aja. Seneng banget karena tanpa babi bu, tanpa A, B, C, D, E, F, G, H dan sebagainya, ini langsung terang menderang. Yap, memang ternyata dendamnya Roy ini ada efek bagusnya juga untuk terbongkarnya semua kebusukan William dengan Dinda. Nggak bisa dipungkiri, ada aja jalan Tuhan untuk bisa ngebongkar masalah ini. Memang problem terbesarnya adalah apakah ini berhasil atau tidak? Apakah ini akan dipercaya sepenuhnya oleh Salma? Ya kan teman-teman, maksudnya gini. Maksudnya percaya apa enggaknya? Karena Salma ini tuh terkadang sering denial. Ketika sudah nemuin fakta-fakta baru, kadang masih ragu. Termasuk apa yang terjadi di episode kemarin ketika melihat surat yang ditulis sama Roy. Yakin William sama Dinda selingkuh tapi belum mau cari tahu. Lebih ke situnya. Kan kesel ya, gemes gitu teman-teman. Bahkan terkadang Argo pun juga bingung ngelihat Salma kok kayak diperlakukan buruk sama William tuh kayak mau-mau aja. Kayak gak ada harga dirinya sama sekali. Tentu Argo sebagai sahabatnya kan juga gemes dan kesal gitu. Nah, tapi teman-teman, kayaknya stigma itu tuh bakal berubah. Kekhawatiran teman-teman tentang bagaimana Salma percaya atau enggak, tentang bagaimana Salma ini harus melakukan apa dan punya tujuan nih sepertinya akan bisa terwujud juga. Karena mau gak mau ketika Roy ini sudah berhasil mengumpulkan semua bukti-bukti pernikahan William dan juga Dinda, secara otomatis itu berarti Roy ini punya kartu as dari William ya, tentu aja. Lalu yang kedua, secara otomatis juga Roy ini pasti gak mau nunda-nunda untuk ngebongkar masalah ini. Mungkin halangan lainnya terbesar bagi Roy ini ya Iris, teman-teman, pacar bohong-bohongan dari si Roy. Atau lebih tepatnya Roy yang pura-pura sayang sama Iris gitu. Karena begini, di luar dugaan dan di luar ekspektasi juga, Iris ini ternyata cukup pintar. Maksudnya meskipun kemarin mentok gak nemuin bukti-bukti di dalam mobil rental yang sempat disewa oleh Roy ketika datang dan ngebongkar semua kebusukan Erwin dan juga Ayunda di sebuah kafe yang bernama Lembayung, ternyata Iris ini punya bukti-bukti lainnya yang pada intinya sih, wah ini sih si Roy ini kayaknya emang punya masalah sama keluarganya gitu. Intinya Iris sudah tahu, udah punya bukti lagi, cuman sama kayak Salma, belum punya bukti konkretnya. Nah tentu aja, ini kan lama lambat laun, lama kelamaan pun juga bakal disadari tentu aja sama si Roy. Sadar kalau Iris ini menjadi calon batu sandungannya, calon penghalangnya maksudnya. Tentu bakal bikin Roy pun akan langsung menyingkirkan Iris supaya gak menghalangi jalannya ngebongkar semuanya. Tapi gak kebayang sih teman-teman. Maksudnya tuh bayangin aja, ketika Roy ngebongkar semua perselingkuhan William sama Dinda di depan Salma, tapi di saat yang bersamaan juga Iris ngebongkar semua kebusukan Roy, itu kan secara gak langsung tuh kayak lagi memancing ikan, mancing satu tapi dapat itu dua gitu. At least semua orang jadi tahu, Salma tahu perselingkuhan William sama Dinda, tapi akhirnya semua orang pun juga tahu kalau Roy ini punya dendam yang begitu dalam dan Roy adalah salah satu orang yang sudah menjebak Argo dan juga Salma. Kebayang William akan semalu apa mendengar hal tersebut. Dan ya kepintaran Iris ini nanti akan berguna juga. Buat apa bergunanya dan seperti apa, bagaimana cara Iris manfaatin kepintarannya untuk membongkar semua kebusukan Roy, teman-teman akan bisa menyaksikan di episode malam ini. Jadi tunggu aja. Namun yang pasti, Roy ini tuh ternyata bener-bener to the point banget teman-teman. Maksudnya ketika punya tujuan tuh bener-bener langsung gitu, dihajar, dicari sampai ketemu, dicari sampai dapat. Nggak seperti Salma. Bukan bermaksud menjelekan Salma, tapi mungkin situasinya beda ya. Salma perempuan lebih pakai perasaan, sedangkan Roy ini penuh dengan belas dendam. Kita mungkin akan mengerti poin di situ, tapi tentu yang menjadi kecenderungannya adalah Roy ini tuh jauh lebih cepat ketimbang Salma. Salma maksudnya di sini adalah udah tahu William selingkuh sama Dinda tapi belum mau mengambil action cerai atau enggak.
Jadi kayak harus nunggu bukti konkretnya lagi nih. Misalnya bukti pernikahan William sama Dinda kah? Atau akte kelahiran Lilia gitu. Baru Salma bakal ambil keputusan. Which is itu gak salah. Dan kenapa Mimin bahas ini? Karena banyak banget dari teman-teman yang nanya di kolom komentar. Itu gak salah juga teman-teman kalau boleh Mimin tanggapi. Karena mungkin Salma pengen yang pasti. Karena ya dasarnya kan Salma ini perempuan yang baik ya. Kita semua tahu. Bahkan ketika Salma disakiti di KDRT, bahkan diperlakukan buruk beberapa waktu yang lalu ketika Salma baru aja pulang ke rumah si Erwin sebelum akhirnya pergi dari rumahnya Erwin bareng-bareng bersama dengan William. Salma ini kan mencoba untuk mempertahankan pernikahannya sebisa mungkin. Dengan harapan William gak salah paham lagi, gak salah sangka lagi, dan gak lagi menuduh Salma. Itu. Dan cukup wajar juga. Karena Salma ini perempuan baik, tentu ingin mencoba menjelaskan. Tapi lambat laun kan Salma pun juga capek. Kejadian kemarin udah jadi bukti betapa capeknya Salma. Ya oke lah, semua ini gara-gara Roy. Tapi kan ujungnya pun juga ya memang William ini berselingkuh sama Dinda. Fakta itu tuh sama sekali gak bisa dirubah. Mau gak mau William pun juga pasti punya hutang untuk menjelaskan semua ini kepada Salma. Tanpa terkecuali. Apalagi kalau masalah itu udah terbongkar. Cuman masalahnya yang paling menarik ditunggu adalah setelah si Roy ini ngebongkar semuanya dan bilang sama Salma, apa reaksi William? Mimin udah sempet singgung sebetulnya di video semalam. Karena William ini tuh cenderung selalu akan berbohong, mempertahankan argumennya yang salah. Dan kita kan capek ya muter-muter terus. Jadi seolah-olah ketika Mimin bilang ini pun kayak muter-muter, padahal memang ceritanya tuh muter-muter gitu teman-teman. Contohnya adegan bagaimana kesalahpahaman yang terus diulang-ulang, lain sebagainya. Masalahnya tuh kalau diulang-ulang cuma seminggu kita masih ngerti. Karena tentu sebagai seorang suami, William ini pasti bakal cemburu juga. Cuma ketika ini diulang-ulang hampir sebulan, lalu juga Williamnya pun juga gak berusaha mencari tahu, kan capek juga. Jadi William tuh kayak cari-cari penyakit sendiri gitu. Gak mau dirinya sendiri dituduh berselingkuh sama Dinda, tapi seneng banget tuduh Argo sama Salma tuh berselingkuh. Bahkan sampai bilang gak mau nyentuh Salma aja. Itu tuh perkataan jahat loh teman-teman. Apalagi untuk orang yang sudah menikah. Bersentuhan tuh penting ya. Mungkin teman-teman atau bunda-bunda dan kakak-kakak di sini yang udah nikah pasti tahu betul. Yang namanya bersentuhan suami istri tuh penting gitu. Salah satu kebutuhan. Tapi ketika William bilang itu sama Salma, apakah itu bukan merendahkan? Nah, William ini selalu kayak gini. Bahkan adegan pelukan di akhir-akhir episode kemarin itu sama sekali gak nolong. Dan tetap bikin William tuh berpikir Salma nih berselingkuh sama Argo. Tapi gak mau cari tahu kebenarannya. Kan percuma. Intinya apa dari semua pembahasan ini? Gak ada lagi yang bisa diselamatin dari pernikahan William dan juga Salma. Kita sepakat itu. Gak ada lagi. Karena buat apa juga? William selingkuh, oke, belum kebongkar semuanya. Roy akan melakukannya. Tapi meskipun begitu, dan William pun tetap berbohong, enggak kok, percuma. Ujung-ujungnya akan bernasib sama seperti Erwin dan juga Ayunda, terbongkar habis-habisan. Roy, sialnya teman-teman, ini terlalu bodoh untuk dibohongi oleh William. Terlalu bodoh juga untuk terus dicari alasan-alasan yang gak masuk akal oleh William. William ini udah salah memilih lawan ibaratnya. Tapi yang bikin Roy ini menang kan, William ini gak tahu semua ini adalah kebusukannya Roy, niatnya Roy. Kan di sini menariknya. William pasti akan bertanya-tanya, ini Salma tahu dari siapa? Siapa yang udah ngebongkar ini? Karena kalaupun Argo ngebongkar, Argo nggak mungkin karena udah berjanji sama Dinda. Kalaupun Argo ngebongkar, harusnya Argo ngebongkar di depan Salma dan juga William. Maksudnya tuh William tahu, sadar juga kalau satu-satunya orang yang possible dan memungkinkan untuk ngebongkar semua kebusukan William dan juga Dinda itu adalah Argo. Karena Argo yang pegang kartu as mereka berdua. Tapi karena ini dibongkarnya secara aneh, dan William tahu ini bukan Argo pelakunya, ini benar-benar bikin William pun juga jadi bingung. Tapi terserah apapun itu, semoga dengan adanya Roy yang melakukan semua ini tuh bisa benar-benar ngebongkar masalah ini yang udah cukup lama ya. Karena capek juga muter-muter. Jadi kita mau ngebahas apapun seolah muter-muter, padahal memang pembahasannya di situ-situ aja gitu. Jadi capek dengernya. Dan mungkin teman-teman pun juga udah bosan gitu. Aduh capek deh Min gini lagi. Sama Mimin juga. Cuman at least seenggaknya dengan apa yang terjadi di episode malam ini tuh ada sedikit harapan. Dan semoga aja terlepas dari berhasil atau enggaknya Roy ngebongkar semuanya, dan kayaknya berhasil, mau William bohong apapun, semoga ada titik terangnya juga. Karena
Dengan terbongkarnya kasus William ini, maka kebusukan Roy pun juga secara perlahan akan terbongkar. Jadi kayak impas gitulah. At least dua masalah bisa beres dalam waktu yang cukup berdekatan. Tinggal ke depannya gimana caranya. Lihat sikap Salma ini akan seperti apa. Wah, kira-kira gimana teman-teman? Seneng banget kan nih ngelihat sikap Roy yang akhirnya punya bukti semuanya dan mencoba bongkar semuanya di depan Salma. Coba kalau seneng boleh komen di bawah, dan juga menurut teman-teman bagaimana tanggapannya boleh komen juga di bawah. Sekian video dari Mimin, sampai jumpa lagi. Dadah.